pada sore hari ini berkaitan dengan pengelolaan buangan padat. Saya akan cerita saja Bapak Ibu dan mungkin nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lebih baik. Eh, Harapan saya nanti sekali dua kali gitu kita bisa tatap muka ya, harapan saya. Tapi nanti diatur kapan sehingga nanti saya bisa mengenal satu persatu Bapak Ibu semua. Eh, Begini Bapak Ibu, yang pertama kuliah ini nanti akan ada tiga dosen ya. Ada saya, ada Prof. Purwanto, kemudian ada Prof. Syafruddin gitu ya. Semuanya pakar-pakar eh, untuk pengelolaan sampah ya. Kemudian yang kedua nanti akan ada tugas ya, barangkali tugas dari saya, tugas dari em, Prof. Syafruddin, kemudian mungkin tugas dari em, Prof. Pur gitu ya. Eh, Tentu nanti juga harus kita lihat bagaimana ujiannya, bagaimana kita UTS dan sebagainya. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah tagline baru di Pasca Sarjana Undip, eh, full senyum, lulus tepat waktu. Nah, ini juga harus menjadi bagian penting dari apa yang harus kita kerjakan ke depan, sehingga harapan kami, Bapak Ibu, di samping melaksanakan tugas sehari-hari, tugas-tugas rutin, kedinasan, kerja, mencari uang untuk anak istri, itu kita harapkan juga kuliah ini bisa berjalan dengan baik. Ya tidak kalah penting juga di awal-awal kuliah ini kita nanti menghadapi Ramadan. Bagi Muslim tentu ini ada ibadah Ramadan sehingga nanti kuliah-kuliah kita supaya bisa berdampingan dengan suasana Ramadan, tapi juga bisa tetap intensif kuliah. Kemudian kaitannya dengan kuliah secara umum, ada online, tatap muka, dan sebagainya. Nanti kita ikuti saja sesuai dengan apa yang seharusnya ada. Tadi sudah saya sampaikan, barangkali nanti mungkin ada tatap muka ya, sekali atau dua kali gitu ya. Nanti kita atur. Mungkin kalau yang jauh sekali gitu ya, mungkin tidak perlu lah ya kalau yang jauh sekali gitu. Karena juga cukup jauh. Tetapi seandainya mungkin yang jauh nanti berimplikasi pada kedinasan dan sebagainya, ya itu kita sangat senang sekali untuk bisa bertatap muka. Tentu tidak harus bareng-bareng ya dalam kesempatan yang lain gitu. Itu pokok-pokok dasarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke substansi ya. Hari-hari ini mudah-mudahan di tahun depan tidak ada lagi sih. Tapi belakangan ini kalau Bapak Ibu baca, perhatikan itu hmm, krisis sampah mengemuka ya, di dalam beberapa media, baik media mainstream nasional maupun media-media lokal, gitu. Di satu sisi sebenarnya ini juga keprihatinan bersama gitu ya. Mengapa ini sampai terjadi gitu ya. Terus nih, kalau bahasa Jawanya ini lah wingi-wingi ngopo gitu. Di, mungkin kalau bahasa nasional juga, loh kok terjadi krisis? Lah kemarin-kemarin itu pada ngapain? Gitu. Nah, hanya mencoba untuk mengantarkan diskusi ini dengan gambar kecil yang saya coba buat ya supaya tidak terjadi plagiasi.
supaya tidak terjadi plagiasi begitu ya. Hmm, saya coba untuk mengajak Bapak Ibu semua, lah wingi-wingi yang ngopo gitu ya, untuk menjawab itu. Kok iso krisis gitu kan, wingi-wingi yang ngopo. Nah, ini kita coba lihat eh, kondisi kita. Saya akan menggambar dengan eh, kotak besar dulu. Nah, ini kotak besar, lalu ini saya coba putihkan. Seperti ini. Terus saya izin ini saya copy. Nah, ini saya copy. Nah, ini coba saya solidkan ya, tapi ini saya coba putih gitu. Nah, ini saya coba seperti ini. Ini seperti ini ya. Nah, ini saya coba. Oh, putih juga. Nah, seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini. Ini di sini saya tuliskan TPA, TSP ya, TPA, TPA. Jadi ini saya coba gambarkan potongan TPA tapi dari samping ya. Jadi potongan vertikal bukan horizontal. Kalau horizontal itu gini ya. Tapi ini saya coba potongkan vertikal gini. Sebenarnya TPA itu apa sih? TPA itu ya seperti ini kurang lebih. Ada lubang begitu ya seperti ini. Tapi kalau ini bisa kita lihat ini kita bisa katakan ini sebagai lubang terbuka gini ya. Gini. Lubang terbuka lah gitu ya. Ini saya coba gambarkan supaya lebih jelas gitu ya. Terbuka gitu. Jadi lubang terbuka seperti ini. Nah, bisa lubang terbuka seperti ini. Eh, seperti apa sebenarnya? Ini TPA ya, tempat sebenarnya tempat pemrosesan akhir, tapi kita nggak jalan sehingga jadinya tempat pembuangan akhir. Lah wingi-wingi dong opo gitu. Nah, sebenarnya ya saya malu mungkin wong itu kan juga mungkin saya juga ambil salah gitu ya karena saya dosen campak gitu ya. Tapi ya kita kalau sebagai insan manusia ya nanti kamu rasakan nih. Jajannya itu gampang apa enggak sih? Nah, ini misalnya ini tahun pertama lah gitu ya. Ada onggokan segitu gitu. Ini tahun pertama. Ini kedua misalnya. Ya kan? Kemudian ini ketiga lah. Kita praktekkan saja pelan-pelan nih. Ini keempat misalnya. Ini kelima misalnya. Empat kelima. Ini keenam. Ya kan? Keenam misalnya. Ketujuh misalnya. Ini kedelapan misalnya. Nah, ini tahun ke-8 sudah penuh. Ya kan? 8 lah misalnya. Nah ini coba supaya lebih mudah lah. Kita seginikan misalnya. Atau ya tetap aja segini biarin lah gitu. 8 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini misalnya seperti ini. Kita ini tahun ke 16 ya.
Ini tahun ke 24. Ya kan? Nah, ini ke 24 misalnya. Ini tahun ke 32. Biasanya TPA itu didesain selama 20 tahun umur TPA itu. Nah, 24 segini ya 20 tahun segini lah. Ini saya bawain. Nah, ini saya coba. Nah, nah, jadi TPA ini anak-anak ini biasanya itu didesain selama kurang lebih 20 tahun. Jadi ya ini kan 16 tahun ini ya. Ini tahun 4 tahun lagi nih. Lah ini ada tambahan segini. Ya bludak gitu kalau bahasa Jawa ini ya bludak gitu. Oh ya, bahasa Jawa ini bludak itu. Luber. Jadi yang terjadi kita sekarang ini kayak gini. Nah ini nih. Nah ini nih. Luber segini. Kenapa kok bisa begitu Pak Maria? Tanyakan pada dirimu sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Mari, jangan bertanya pada rumput yang bergoyang, tanyalah pada diri kita sendiri. Kok bisa kayak gitu, Pak? Ya, tanyakanlah pada diri kamu sendiri. Kok bisa kayak gitu, itu kenapa? Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini, itu ya ulah kita gitu. Saya, kamu, itu teman-teman kita gitu ya, baik yang ada di pemerintahan maupun semuanya gitu kan. Pemerintah itu kan kalau kita lihat, mohon maaf ini ya, yang ada di dinas itu, sebenarnya pemerintah itu seberapa sih jumlahnya gitu ya? Kan nggak banyak. Dinas lingkungan hidup misalnya itu, ini berapa jumlah orangnya itu kan ya paling ya 20 orang. Jadi apa yang terjadi dengan kita saat ini ya bolehlah kamu menyalahkan pemerintah, tapi ya kamu harus melihat secara lebih jauh karena kamu berperan terhadap apa yang ada terjadi sekarang ini. Nah kalau semuanya kamu bebankan pada pemerintah ya jebol juga pemerintah. Tapi bukan berarti bahwa kita juga tidak boleh quote unquote menjewer pemerintah. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup belakangan ini dan kemarin itu kan declaration kan tentang bahwa telah terjadi pengelolaan sampah yang kondisinya seperti ini dengan jumlah sekian kabupaten kota kan gitu melalui surat edaran tentang krisis sampah itu kan yang kondisinya kayak gini lah gitu ya kondisinya kayak gitu terjadi pada sekian kabupaten kota kan gitu. Itu pengantar dari saya ingin komentar beberapa hal, mungkin satu dua kalimat, sekaligus saya perkenalan tentang apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin dimulai dari Mas Rosid ya, silakan Mas Rosid. Apa yang ingin menjadi impresi Mas Rosid berkaitan dengan apa yang saya sampaikan? Silakan. Baik, Pak. Rashid. Saya Mas Rashid, Pak. Benar. Uh, izin mengomentari statementnya Pak More, Pak. Sebenarnya terkait timbulan sampah yang semakin meningkat ini, benar Pak, itu dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan maupun perilaku dari masyarakatnya. Mungkin kurangnya pemilahan, kurangnya pemanfaatan kembali. Cuman uh, untuk kita lihat beberapa tahun. Oh, udah lama ya Pak, mungkin ya Pak. Cuma kan itu TPA yang zaman dulu itu masih yang terbuka biasa Pak. Padahal sebenarnya kalau misal mau 20 tahun itu kan eh, bisa juga pemerintah membangun TPA-nya yang kontrol landfill atau
langsung sekalian TPST yang teknologi yang canggih seperti itu. Baik, Nah terima tapi kasih. ah Ya, oh ya, lanjut Mas Rasid. nah tapi juga nggak bisa dipungkiri juga Pak kalau semisal memang pemerintah sudah menyediakan lahan, sudah menggunakan teknologi, tapi ujung-ujungnya juga perilaku masyarakatnya, manusianya yang memang susah untuk dikontrol, dikendalikan ya. Ujungnya permasalahan sampah ini kayak nggak ada batasnya untuk selalu dilakukan pengolahan, pengelolaan, dan udah diatur oleh regulasi pun kadang juga kurang mengikat. Mungkin tanggapan saya seperti itu Pak terkait permasalahan persampahan di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Bagus sekali apa yang disampaikan Mas Rasid. Selanjutnya saya ingin komentar dan sekaligus perkenalan Pak atau Mas ya. Sebentar. Maaf, maaf, ini salah pencet. Salah pencet. Pak, ini Mbak atau Pak ya? Ida, bagus. Putu, Panggil Mas. monggo. Mungkin tanggapan saya izin ya Pak Mar. Siap, siap. Perkenalkan, saya Ida Bagus Putra Aditya Satya Putra, biasa dipanggil Adit. Terkait dengan masalah sampah ini ya di Indonesia kenapa semakin meningkat ini, mungkin tanggapan saya karena eh, tentunya ada pro dan kontra ya dari pemerintah juga yang berkaitan eh, istilahnya dengan dana pemerintah juga tentunya di mana Mas pemerintah masih kurang mungkin masih istilahnya belum belum concern begitu banyak lah terkait dengan sampah. Contohnya kemarin, bukan contohnya sih, lebih ke bagaimana juga saya pemerintah Indonesia ini juga masih belum giat ya dalam menangani pengelolaan sampah. Jadi biasanya TPA ini yang misalnya sudah maju ya, misalnya yang ada yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar itu kan kebanyakan dari pihak-pihak swasta ya mungkin tidak dari pemerintah dan sebenarnya Indonesia ini mungkin negara kita ini masih fokusnya mungkin di lingkungannya belum belum ke sampah. Jadi mungkin masih kok terkait penelitian mungkin sudah banyak ya Pak. Tapi terkait concernnya nih konsentrasinya nanti di sampah itu masih belum mungkin masih banyak di yang drainase atau mungkin air limbah udara ya. Kalau udara kan mungkin banyak teknologi yang sudah berkembang nih kalau di Indonesia. Mungkin kalau sampah ini masih belum bisa dijalankan. Ya mungkin seperti itu Pak singkatnya. Terima kasih Pak. Sip, keren. Wah, ini berarti sudah pada paham semua ini ya. Alhamdulillah. Ini kalau kayak gini ngajarnya cuma diskusi aja ini, asik ini. Pak Yudi mungkin bisa memberikan sebuah ilustrasi ataupun pemahaman terkait dengan apa yang kita diskusikan. Monggo dipersilakan. Baik Pak Mar, selamat sore. Eh, dari apa yang saya dapat informasinya, sebenarnya penelitian saya juga di TPA Pak, ya, Guys, di mantap. TPA Blundo. Jadi, Londo itu berarti Pekalongan ya? di Kabupaten Semarang Pak, di Oh, Bawen. Blondo. Wah, Jadi, mantap. Ini jenengan kemarin S1 di teknik lingkungan, Pak Yudi. enggak Pak, saya di kesehatan masyarakat Oh, siap, Pak. S1-nya. Oke, Blondo. Ya, Jadi, ya, siap. Wah, mantap. Oke, eh, oh, jadi itu dari sana mungkin saya juga ada itu kenalan Blondo beberapa itu Pak. yang Jadi, kelihatan dari tol itu ya? betul Pak Mar, dari tol kelihatan. Wah, itu Iya, sebenarnya dari rada situ jane ya, juga banyak. rada anu gue jane ya, Pak ya. Sorry, aku potong sebentar ya. Piye ya bicaranya ya supaya bisa ditutup itu ya. Ketok kok ya. Aduh, aku nih delok. Itu yang tol itu ya, itu benar-benar sebenarnya itu pukulan loh itu. Gimana ya cara kita ngomongnya ya, Pak? Ya, maaf ini saya curhatin jenengan ya. Jenengan punya akses nggak sih dengan pemerintah Semarang, Pak? Halo?
Iya Pak, mohon maaf terputus tadi Heeh. Pak Mar. Wih, Eh, kono ki duwe akses ora ke pemerintah Kabupaten Semarang. Ini konteksnya kita diskusi sebagai dosen dan mahasiswa ya. Saya potong dulu. ad- Itu sebenarnya telak loh Pak. Itu pukulannya itu sebenarnya kasat mata. Mbok nek joki yo tutupan gitu aja terus nyolu ngono lho. Nek cara Jawane ngono lho. Kan kuwi jenenge kan nyolu to itu kan. Itu kan negara nyolu gitu. Baik saya sebagai orang maupun masyarakat maupun pemerintah sendiri kan itu kan istilahnya kayak bahasa kasarnya itu kotang mbok ketokke kan gitu loh. Kayak saru Iya, kan gitu loh. Maksud saya itu gitu. betul Pak. Untuk akses mungkin ada kenalan sih Pak untuk DLH sama apa warga di situ yang terdampak, terus juga ada yang apa Pak RW, Pak Lurahnya juga beberapa udah kenal. Cuma untuk apa nanti mungkin perlu diskusi juga sama Pak Mar terkait kedepannya mau mengarah kemananya juga seperti itu Pak. Ya mungkin gini Pak Yudi saya ini karena saya sama kamu sorry saya sama Pak Yudi sekarang berada di satu frame yang sama gitu ya mudah-mudahan ini tidak direkam ya kalaupun direkam ya nggak apa-apa saya ya harus menyampaikan agak kasar gitu itu kan kayak kotang diumbar kan gitu loh kan yo saru gitu loh yo saya nggak berani ngomong ketika saya nggak punya akses gitu ya karena saya merasa juga saya nggak ahli gitu ya tapi kan yo piye yo maksudnya masuk negara yo diem saja kita juga yo ini ya sarana saya untuk melampiaskan eh, sedikit kekecewaan ya enggak juga gitu orang saya juga bukan orang kabupaten yo tapi nek orang ngomong kan yo kita terus jadi kelihatan lucu kan gitu loh Pak Yudi Iya, bener betul enggak Pak. Betul. kau tangkok diumbar meneng wae gitu loh kan iki piye enggak aku terus terang merasa ya Allah iki sing edan sapa gitu. Karena di situ juga setiap beberapa tahun itu selalu membeli tanah, Pak. Jadi perluasan TPA terus. Sebelumnya tanah dari ladang warga dibeli TPA, dibeli terus dari Dela seperti itu, Pak. Jadi semakin terlihat dari tol juga. Nah iya kalau itu kan sebenarnya kan diumbar toh Pak. Dan saya ngomong bahwa kotang didelok ke wong akeh ngono kira-kira bener nggak istilah itu, Pak? Tidak, Pak. Beda. Lah terus nek beda apa istilahnya? Analogi Tidak yang lain benar, Pak. apa? Hah? Iya, nggak benar, Pak. Coba sekarang kita cek ya. Itu ada sebuah showcase gitu kan. Yang mana hampir semua orang Indonesia itu melihat itu. Mohon maaf, saya nggak percaya kalau presiden nggak lihat. Saya nggak percaya. Iya enggak? Betul, Pak. Saya juga nggak percaya kalau Pak Menteri PU nggak ngelihat. Betul enggak? Benar, Pak. Saya nggak percaya kalau Pak Gubernur nggak lihat itu. Betul enggak? Benar banget. Saya nggak percaya kalau Pak Bupati nggak ngelihat itu. Betul enggak? Benar, benar, Pak Nah, Mar. semua ngelihat gitu loh. Terus gimana kita? Ini kita diskusi ya, fair ya. Iya, Jadi apa? Fail government kan? Kegagalan pemerintah kan? Iya enggak? iya, benar banget. Nah, kalau seperti itu terjadi, kasat mata semua melihat, nggak ada gerakan, and then forward this development gitu loh Pak. Saya semangat ini karena kebetulan ngomong tentang Blondo gitu. Saya sebenarnya mau melampiaskan emosi saya itu udah lama Pak, tapi saya nggak punya partner itu loh Pak. Iya, Pak. Sebenarnya juga banyak sih konflik di dalamnya juga ada beberapa, Pak. Fenomena di TPA Belundu. Iya, tapi Yang kan ya iya saya paham itu semua. Tapi ini kan berarti kan gambar saya ini kan benar sekali kan Pak. betul, Pak Mar. Nah, ini kalau kotang ini terus dilihatin, maaf ya ini orang dewasa ya. Kita itu terus mau kayak apa gitu loh Pak. Maksud saya itu how we deliver knowledge to our children gitu loh. Kalau bahasa wong anu aktivis-aktivis. Jadi kita mau mendeliver pengetahuan yang kayak apa sih kepada anak-anak kita kalau modelnya kayak gini gitu loh Pak maksud saya itu.
Iya, benar Pak. Guys, ngono weh, ndak malah stres kabeh. Bapak Ibu, silahkan ngobrol sama Pak Yudi, sama Pak Ida Bagus, kemudian sama Pak Rashid. Alhamdulillah beliau paham betul dengan apa yang saya sampaikan. Setidak-tidaknya kita harus mengungkap secara fair, mohon izin, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu memiliki rekaman pada kuliah sore hari ini, mohon di skip dan tidak dibagikan ya kuliah ini gitu ya, karena ini menjadi bagian. Tapi diskusi publik ini kan ya boleh toh Pak, kalau dalam dunia akademik Pak. Iya, tidak masalah Pak Mar. Terima kasih Iya kan? banyak atas komentarnya, Lah iya kan? diskusi. Lah terus gimana? Kita mau buka borok kita kalau nggak di dunia akademik gimana? Kan nggak bisa. Betul Pak. Kalau kita ngomong kayak gini di TV kan pasti kan nanti kita kan pada datang toh. Iya nggak? Iya Pak. Ya ini dari kita oleh kita untuk kita. Nah, start from this discussion anak-anak, Bapak Ibu semuanya. Inilah kenapa ada ilmu lingkungan Bapak Ibu gitu. Inilah kenapa Bapak Ibu terpaksa saya minta untuk menunggu saya dengan waktu yang ada dan terbata-bata, tergopoh-gopoh lah kita untuk melaksanakan kuliah pada sore hari ini. Kebetulan, alhamdulillah dapat rezeki besar ini kita. Kita ketemu Pak Rashid, kita ketemu Pak Putu, kita ketemu Pak Yudi yang sudah membukakan mata kita dengan ketegaan dan kerelaan Bapak Ibu menunggu. Akhirnya saya bisa membuka tabir kenapa sebenarnya ilmu lingkungan itu tetap harus ada dan kenapa kita semua harus belajar. Karena faktanya, ya mohon maaf dengan segala hormat saya kepada kita semua, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan kita semua yang ada di sini itu belum bisa menyelesaikan TPA Blondo yang secara real itu tidak memberi pelajaran yang baik pada anak cucu kita. Idealisme kita kan seperti itu kan Pak? Ya nggak Pak Yudi? Iya, benar Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa kok Greenpeace tidak turun di situ? Kenapa orang-orang yang concern pada lingkungan yang suka teriak-teriak itu di TV-TV itu kok nggak concern pada itu? Kenapa LSM asing dan segala macam kok nggak pada teriak terhadap itu? Kan jadi aneh juga kan Pak? Bener nggak Pak Yudi? Benar Pak. Nah, itu kan Ada. artinya apa? Ya LSM-nya, ya kita, ya semuanya pasrah kan berarti kan terhadap itu kan? Iya Pak. Nah, ini ya kalau menurut saya ya nggak gitu juga kali, kan gitu toh Pak? Benar Pak Mar. Idealismenya kan ya mestinya ya nek iso ya ora ngono. Kan gitu toh Pak? Ya, Iya. kira-kira itu alhamdulillah kita sudah punya bahan yang baik untuk merenung gitu Bapak Ibu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadi share saya kelihatan nggak? Yang saya share tadi, gambar tadi kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan Pak, Lihat Pak. Yang kelihatan. ini tadi dong, yang gambar ini Yang kelihatan kan TPA tadi Pak, kan? Ini kelihatan toh tadi toh? kelihatan Pak, yang TPA itu. Iya, oke. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu pengantar kita. Mudah-mudahan kita diberkahi dan kita sedikit semangat tadi karena kebetulan ketemu topik yang pas gitu ya. Yang mana kita belajar tentang TPA Blondo yang itu sebenarnya showcase yang memprihatinkan sebenarnya bagi kita semua karena itu kasat mata kelihatan semua orang pintar melihat, masyarakat melihat tapi kita nggak bisa untuk menyelesaikan masalah itu atau mungkin kalau bahasa Inggris dan bahasa tinjunya mungkin lempar handuk putih itu Mas Yudi ya Pak Yudi ya benar nggak? Benar Pak Mar. Ya itulah ya lempar handuk putih itu semua ya sudah lah. Tapi itu anak-anak Bapak Ibu semuanya PR kita yang harus kita jaga bersama gitu. Tadi mohon maaf saya mengilustrasikan dengan bahasa yang agak kasar gitu ya. Mohon itu untuk tidak diulang dan ini cukup untuk bahan diskusi kita saja karena Bapak Ibu saya anggap sudah dewasa semua. Mohon maaf sekali lagi apa yang saya sampaikan ini dan mudah-mudahan ini tidak
anggap sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi memang ini menjadi bahan untuk kita renungkan bersama bahwa memang ada masalah dengan pengelolaan kita, pengelolaan sampah kita, dan mungkin perlu kecermatan kita bersama. Dan kenapa ilmu lingkungan itu ada? Karena memang ada masalah yang tadi sudah kita diskusikan bersama, seolah-olah kita semua itu lempar handuk putih gitu terhadap pengelolaan sampah di kita. Tapi harapan kita tetap optimis. Mudah-mudahan ke depan ada jalan keluar yang baik yang bisa kita tempuh. Bismillah gitu ya. Kita bersama masyarakat, kita bersama pemerintah. Mudah-mudahan TPA Blundo yang tadinya kurang baik ya pelan-pelan nanti bisa diperbaiki sehingga eh, tampak di depan mata kita gitu ya. TPA Blundo ini bisa menjadi TPA yang bersih, sehat, juga tidak lagi memperlihatkan kegagalan kita di dalam mewujudkan sebuah tata kelola lingkungan yang sehat, yang baik bagi generasi-generasi kita di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Atur nuwun Pak Terima Mar. kasih, Pak.